Assalamualaikum. Ahlan bikum. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar tentang alif dan hamzah. Yang akan kita pelajari adalah alif layyinah, alif yabisa, hamzah wasol, dan hamzah qatok yang berada di awal kalimat. Bersama saya Azizul Ilmi. Oke, yang pertama alif layyinah. Apa yang dimaksud dengan alif layyinah? Alif layyinah adalah alif yang berada di tengah-tengah sebuah kalimat dan di akhir kalimat, yang mana alif ini tidak diharokati atau tidak menerima harokat. Seperti di sini contohnya adalah kola. Di sini yang diharokati hanyalah huruf qaf dan juga huruf lam. Sini huruf alifnya tidak, karena termasuk alif layyinah. Qala, soma. Lanjut al-fata dan al-budar. Di sini qala dan soma alifnya terletak di tengah-tengah kalimat atau kata. Sedangkan al-fata dan al-budar di sini alifnya itu berada di akhirnya, yang mana ditulis dengan maksurah, alif maksurah, atau disebut juga alif bengkong biasanya. Nah, alif layyinah yang ditulis dengan maksurah seperti ini juga tidak diharokati. Seperti al-fatah ini yang diharokati hanyalah yang berada di atas huruf fa dan juga huruf ta. Begitu juga lafaz al-budar. Di sini alif yang terakhir ini juga tidak menerima harokat atau tidak diharokati. Berbeda dengan alif layyinah, alif yabisa adalah alif yang bisa diharokati. Seperti contohnya akala, yang mana alifnya ini diberi harokat fathah. Dan biasanya alif yabisa juga disebut dengan hamzah, karena biasanya pada alifnya ini terdapat hamzah. Seperti lafaz akala ini hamzahnya berada di atasnya. Kemudian lanjut, contoh alif yabisa adalah lafaz su'al, yang mana ini berada di tengah, dan juga lafaz bada'a, yang mana alif yabisanya berada di akhir. Perbedaan antara alif dan alif yabisa adalah jika alif layyinah hanya berada di tengah dan akhir kalimat, maka alif yabisa ini berada di semuanya, bisa di awal, bisa di tengah, dan juga bisa di akhir sebuah kalimat. Saya ulang, alif dibagi menjadi dua, yaitu alif layyinah dan alif yabisa, yang mana alif layyinah ini berada di tengah dan di akhir sebuah kalimat atau kata, dan juga tidak berharokat atau tidak diharokati. Sedangkan alif yabisa adalah alif yang bisa berada di semua posisi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir, dan alifnya ini diberi harokat, dikasih harokat, seperti harokat fathah, kasroh, dhamma, dan yang lain. Oke, kita cukupkan membahas alif, lanjut kita membahas hamzah. Hamzah dibagi menjadi dua, yaitu ada hamzah wasol dan hamzah qatok. Untuk penulisan hamzah wasol ini ghairu dhahirah, ghairu madhurah, ghairu maktubah, dan ghairu mantuqah. Apa artinya? Hamzah wasol ini ketika ditulis di dalam sebuah kalimat atau kata itu ghairu dhahirah, ghairu madhurah, ghairu maktubah, ghairu mantuqah. Tidak jelas, tidak terlihat, tidak ditulis juga, dan ghairu mantuqah, dan tidak terbaca hamzahnya. Berbeda dengan hamzah wasol, hamzah qatok itu jelas, bisa dilihat, kemudian bisa ditulis dan bisa dibaca. Dhahirah, madhurah, maktubah, dan mantuqah. Langsung saja ke contohnya. Yang hamzah wasol yaitu lafaz al-mudarrisu, kemudian istama'a, kemudian intaha, yang mana hamzah yang seharusnya ada di alif ini itu ghairu dhahirah, ghairu madhurah, tidak begitu jelas, tidak
ghairu maktubah tidak ditulis, dan ghairu mamdurah tidak dibaca juga. Seperti al-mudarrisu ini tidak dibaca, kemudian juga tidak ditulis, tidak terlihat, dan juga tidak terlalu jelas. Sedangkan intaha ini lebih ke tidak terlihat, kemudian tidak ditulis, dan juga tidak jelas. Jadi ada 4 ini, atau salah satunya jika ada di dalam sebuah hamzah, maka hamzah tersebut disebut dengan hamzah wasl. Sedangkan hamzah qat'ah itu kebalikannya, seperti lafaz amama. Amama ini hamzahnya ini jelas, kemudian terlihat juga, ditulis, dan juga terbaca. Begitu juga dengan contoh-contoh setelahnya, yaitu lafaz amara dan ini huruf ila. Jadi perbedaan mendasar antara hamzah wasl dan hamzah qat'ah itu ada di 4 bagian ini, yaitu dhahirah, mamdurah, maktubah, mantuqah. Jika hamzah wasl ghairu dhahirah, ghairu mamdurah, ghairu maktubah, ghairu mantuqah. Yaitu dilihat jelas atau tidaknya hamzah, kemudian terlihat atau tidak terlihat, kemudian ditulis atau tidak ditulis, kemudian bisa dibaca atau tidak terbaca. Lanjut ke posisi hamzah wasl dan juga hamzah qat'ah. Hamzah wasl ini bisa berada di fi'il amar yang sulasi, khumasi, sudasi. Sulasi itu yang sebangsa 3 huruf, sedangkan khumasi sebangsa 5 huruf, dan sudasi sebangsa 6 huruf. Untuk contohnya adalah lafaz iqra, ijtahid, dan istakhrij, yang mana hamzahnya ini ghairu dhahirah, ghairu mamdurah, ghairu maktubah, dan juga ghairu mantuqah. Kemudian lanjut ke hamzah wasl, posisinya berada di fi'il madhi yang khumasi dan sudasi, seperti lafaz ijtahada dan lafaz istakhraja, yang mana 2 contoh ini menggunakan hamzah wasl dan juga sifatnya sesuai dengan beberapa sifat ini. Lanjut adalah hamzah wasl berada di posisi masdar khumasi dan juga masdar sudasi, lafaz ijtihad dan juga lafaz istima'. Lanjut posisinya itu berada di alif lam ta'rif, baik itu alif lam ta'rif qamariyah ataupun alif lam ta'rif syamsiyah, seperti lafaz ad-darsu, al-kitabu, al-mudarrisu. Ini yang alif lam qamariyah. Setelah syamsiyahnya lafaz as-sama, kemudian asyamsiyah juga alif lam ta'rif syamsiyah, kemudian atasku, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir hamzah wasl ini bertempat di al-asmaul asyirah. Al-asmaul asyirah, isim-isim yang ada 10. Kenapa di sini ada 10 atau cuma 10 begitu? Karena isim-isim ini dikecualikan, karena selain isim ini itu masuk ke hamzah qat'ah. Saya bacakan, yaitu ada ibnun, ibnatun, imrun, imra'atun, ithnani, ithnatani, aimu, aimunu, ismun, dan istun. Jadi 10 isim ini ditulis awalannya itu menggunakan hamzah wasl. Lanjut ke hamzah qat'ah. Hamzah qat'ah itu terdiri dari isim, dan kecuali yang sudah disebutkan di sini seperti isim-isim ini, kemudian fi'il, kecuali fi'il yang ada di sini juga seperti fi'il amar, fi'il madhi, kemudian yang ada adalah di dalam huruf seperti lafaz ila, aina, inna, anna, kecuali huruf
alif lam, karena alif lam berada di hamzah wasl. Jadi seperti itu antara hamzah wasl dan hamzah qotoh. Perbedaannya atau ciri-cirinya, kemudian contohnya, posisinya, dan juga contoh-contoh dalam posisi tersebut. Oke, coba kita ulang dari awal. Yang tadi kita bahas adalah alif lainah, alif yang bisa, hamzah wasl, dan hamzah qotoh. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin mempunyai kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.